Si ibu. Si ibu. Bagus. Kalau begitu, ibu minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Ibu. Mari kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Setelah dimulai. Doa selesai. Oke, untuk ketua kelas, boleh ibu minta absennya? Baik, terima kasih. Baik, ibu absen ya. Duluan nih. Hadir ibu. Ningsi Gobel. Apa ibu? Apa? Kenapa dia bisa tidak hadir? Tidak tahu ibu, tidak ada keterangan ibu. Tidak juga melapor atau apa ibu pemberitahuan. Orang tuanya tidak menghubungi kalian? Tidak ada ibu. Dia baru satu kali ini tidak hadir. Iya bu, baru pertama kali bu. Nadia, Iya ibu. Novasari, Sakit ibu. sakit apa? Apa namanya bahannya kamu bu? Dari hari apa sakitnya? Hari Kamis. Sudah berapa hari sakit? Dua ibu dua. Cuman ibu dia tidak pakai surat, orang tuanya yang datang ibu. Kalau sudah lewat 3 hari, tolong ya kasih tahu ibu. Nur Fatimah, Hadir. Angelin, Hadir bu. baik. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, ibu ingin mengetes ya semangat kalian di kelas ini agar jangan jenuh, jangan mengantuk. Ya, Kalau ibu bilang semangat pagi luar biasa. Ya bu. Ibu bilang ya. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Masya Allah. Ibu ulangi lagi ya, sekali lagi. Lebih kuat ya. Ya bu. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Masya Allah. Semangat sekali anak-anak. Baik, terima kasih ya. Oke, sebelum ibu mulai, ibu akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran ibu pada pagi hari ini, yaitu jadi ini ya tujuan pembelajaran ibu pada pagi hari ini, yaitu menganalisis wujud dan nilai-nilai dalam Bhinneka Tunggal Ika. Oke, sebelum ibu mulai, di sini ada yang tahu apa arti Sumpah Pemuda? Arti Sumpah Pemuda ibu, saya ibu. Ini materi minggu lalu ya, keterlaluan kalau kalian tidak tahu. Oh ya bu. Ya, silakan. Jadi ibu, materi yang saya ingat dari materi kemarin bu, pertemuan kemarin, yaitu mengenai Sumpah Pemuda, di mana Sumpah Pemuda itu ibu merupakan suatu pergerakan kemerdekaan Republik Indonesia yang dilakukan oleh para pemuda dan pemudi Indonesia dengan menyatakan janji satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa ibu. Baik, bagus sekali ya. Ternyata masih ada yang ingat ya pelajaran ibu minggu lalu. Ya bu. Berikan aplaus kepada teman kalian. Bagus sekali. Baik, karena baik ya, ibu lanjut saja pada materi yang selanjutnya, yaitu jadi ini ya materi kita sekarang, yaitu implementasi nilai-nilai dalam semangat Sumpah Pemuda.
Jadi, Ibu mulai dari janji dalam Sumpah Pemuda, yaitu membangkitkan semangat rakyat Indonesia, terutama para anak muda seperti kita ini, pada masa lampau untuk menegaskan kemerdekaan Indonesia, di mana pada masa lalu itu memiliki sejarah dan tujuan yang sakral bagi bangsa Indonesia. Sumpah Indonesia dalam menegakkan kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajah negara asing. Secara sejarah tersebut itu pada dikenal dengan Hari Sumpah Pemuda. Di sini ada yang tahu Hari Sumpah Pemuda jatuh pada tanggal berapa? Saya Bu, Ya, tanggal berapa? 28. 28 apa? 28 Oktober Ibu. Bagus sekali. Jadi Hari Sumpah Pemuda itu diingati pada tanggal 28 Oktober 1928 ya. Ya Bu. Ini bentuk ini adalah hari peringatan Sumpah Pemuda, di mana di sini adalah hari spesial atau hari bersejarah di mana para pemuda dan pemudi itu menyuarakan semangat kemerdekaan, semangat untuk meraih kemerdekaan pada tahun 1928 ini. Ibu, Ya. izin dulu saya Bu Polsek. Jangan lupa ya, Ya Bu. jangan singgah di kantin. Oh, tidak Bu. Oke, Ibu lanjut. Di sisi lain dalam isi Sumpah Pemuda terdapat kandungan makna bagi bangsa Indonesia, di mana itulah perlunya mengapa setiap warga negara seperti kita ini untuk mengetahui makna Sumpah Pemuda. Di sini Sumpah Pemuda itu mengandung nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda. Oke. Jadi nilai yang pertamanya itu ya adalah Ibu hapus aja ya. Jadi nilai pertama ini ya, yaitu nilai cinta bangsa dan tanah air. Di mana nilai cinta bangsa dan tanah air ini dalam Sumpah Pemuda itu yaitu adalah terdapat makna satu bangsa, satu tanah air dan satu bahasa. Di mana mengapa demikian dinamakan begitu? Karena dalam Ikrar Sumpah Pemuda yang dijatuhkan pada tahun 1928 terdapat makna satu tanah, satu bangsa dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Di mana hal tersebut wujud dari adanya rasa cinta tanah air terhadap bangsa Indonesia, di mana memiliki cinta tanah air dalam terhadap bangsa Indonesia ini itu berarti bahwa setiap warga Indonesia wajib untuk setia serta bangga terhadap bangsa Indonesia. Lanjut pada nilai semangat Sumpah Pemuda yang kedua, yaitu ini ya, nilai sikap rela berkorban. Di mana adanya nilai cinta bangsa dan tanah air itu terlepas juga dari nilai ini ya, sikap rela berkorban terhadap Sumpah Pemuda. Rela berkorban itu berarti ikhlas dan rela untuk memberikan apapun dimilikinya demi kepentingan bangsa. Meski kondisi tersebut dapat menimbulkan penderitaan bagi diri sendiri, hal ini juga ditujukan demi memperkuat persatuan bangsa Indonesia. Itulah mengapa para pejuang pada masa lampau dalam peristiwa Sumpah Pemuda menciptakan nilai sikap rela berkorban ini demi bangsa Indonesia yang makmur dan damai. Ya, anak dulu kenapa tidur, Pak? Tolong perhatikan Ibu ya. Iya Bu, tidak Bu. Kalau ulangi apa yang Ibu jelaskan bisa. Tahu. Lain kali jangan tidur ya. Maaf. Ibu jelaskan ulang. Ibu jelaskan ulang ya, apa itu nilai sikap rela berkorban. Di mana sikap rela berkorban ini berarti para pemuda seperti kita ini pada masa lampau, mereka itu ikhlas
atau rela memberikan apapun yang mereka miliki untuk kemakmuran bangsa Indonesia. Di mana kondisi tersebut menimbulkan penderitaan bagi diri sendiri, tetapi untuk memperkuat persatuan dan kesatuan para pemuda pada bangsa Indonesia. Jadi mereka pun rela berkorban demi keutuhan bangsa Indonesia. Paham sampai sini? Paham Ibu. Ibu lanjut ya pada nilai yang ketiga. Yang ketiga yaitu nilai persatuan. Selanjutnya Sumpah Pemuda pada masa lampau itu juga mengandung nilai persatuan, di mana hal tersebut bisa dilihat dari dasar Sumpah Pemuda yang dirumuskan dan dikerahkan pemuda pada daerahnya, baik itu dari suku, agama, ras hingga golongan yang berbeda-beda. Meski terdapat perbedaan, justru tidak menghalangi para pemuda untuk merasakan persatuan, terutama dalam kesatuan bangsa Indonesia yang ditujukan dalam perjuangan bersama saat melawan penjajah pada masa lampau tersebut untuk merebut kemerdekaan. Perjuangan tersebut itu mencerminkan pemuda pada masa lampau adanya sikap persatuan, di mana tanpa ada rasanya persatuan, seluruh pemuda dan pemersatu bangsa Indonesia, penjajah di Indonesia ini tidak akan hilang dari Indonesia, tetap akan ada sampai sekarang. Jadi para pemuda kayak seperti kalian ini bersyukur ya dengan adanya perjuangan para pemuda pada masa lampau. Ya. Angelin, kenapa cerita di sana di belakang? Kenapa jual obat di belakang? Ya Bu, sok kok terus. Dan kalian jangan cerita ya kalau ibu menjelaskan, tolong perhatikan ibu. Minta maaf Bu. Selanjutnya ibu akan bahas nilai selanjutnya yaitu adalah nilai menerima dan menghargai perbedaan. Di sini ada yang tahu apa dari maksud menerima dan menghargai? Saya Bu. Ya, silakan. Jadi Bu, maksud dari menerima dan menghargai perbedaan di mana pemuda dan pemudi masa lampau itu kan sudah Bu, menanamkan nilai-nilai semangat pada masa lampau. Jadi bagaimana kita pemuda-pemudi yang sekarang calon penerus bangsa Indonesia bisa menerima dan menghargai perbedaan-perbedaan yang sudah terjadi pada masa lampau Ibu. Menurut saya begitu. Oke, bagus sekali. Tolong beli apa kepada teman kalian. Ibu perjelas ya. Nilai menerima dan menghargai perbedaan itu di mana menerima dan menghargai siapa saja beraktivitas dalam lingkungan tanpa membedakan siapapun. Di mana di sini walau berasal dari negara, berasal dari berbagai macam latar belakangnya, agamanya, sukunya, rasnya, golongannya, semua itu sama. Jadi di mana tidak menyurutkan pada semangat para pemuda pada masa lampau untuk tetap bersatu dan memiliki nilai, menghargai dan menerima perbedaan yang ada. Ibu lanjut pada nilai 5. Nilai selanjutnya yaitu nilai mengutamakan kepentingan bangsa. Mengutamakan di sini berarti mau dia dalam keadaan mendesak apapun, tetap kepentingan bangsa itu yang diutamakan.
Sumpah Pemuda, yaitu nilai mengutamakan kepentingan ini, merupakan berarti ikrar Sumpah Pemuda dan perjuangan pemuda pada masa lampau itu dalam merebut kemerdekaan Indonesia tidak mengutamakan kepentingan diri sendiri maupun kepentingan bersama, tetapi mereka itu mengutamakan kepentingan seluruh bangsa Indonesia dalam untuk melawan penjajah pada masa lampau agar kemerdekaan Indonesia bisa direbut. Yang selanjutnya kayaknya ini sudah cukup ya. Tolong saudari Nadia, tolong hapus ijazahnya. Hapus ijazahnya ya. Sampai tanggal 28. Ini saya di atau di buku? Iya. Jangan lama ya. Buku. Ibu lanjut ya. Nilai selanjutnya karena berikut ibu lanjut ya. Namanya itu adalah nilai semangat persaudaraan. Di mana nilai semangat persaudaraan ini juga di dalam Sumpah Pemuda arti ini dilandasi adanya semangat kekeluargaan antar sesama. Di mana semangat kekeluargaan ini dapat dilihat dari sikap saling menyayangi dan bertanggung jawab satu sama lain, baik itu para pemuda pemudi pada masa lampau. Semangat persaudaraan ini timbul dari dalam diri pemuda untuk mengantarkan Indonesia menjadi bangsa yang satu, yaitu bangsa Indonesia. Maka dari itu perlu menjunjung semangat dan persaudaraan antar sesama warga Indonesia agar terhindar dari perpecahan. Lanjut ya, untuk nilai yang terakhir yaitu ada nilai meningkatkan semangat gotong royong. Di mana gotong royong ini adalah bekerja sama atau saling bekerja sama untuk mencapai tujuan dari suatu untuk mencapai tujuan bersama, untuk mencapai tujuan bersama dalam satu kebudayaan agar kebudayaan itu menjadi kuat dalam suatu bangsa Indonesia. Nilai gotong royong ini di dalam kerjasama juga, yaitu saling membantu dan saling menolong satu sama lain dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan begitu tugas-tugas yang dikerjakan para pemuda pada masa lampau itu dengan adanya semangat gotong royong dapat berjalan dengan mudah karena mereka saling membahu untuk mengerjakan suatu tujuan mereka ya. Di mana gotong royong ini juga merupakan satu dari usaha dan upaya dilakukan bersama-sama tanpa pamrih atau mengharapkan satu imbalan. Nilai gotong royong ini terdapat dalam Sumpah Pemuda, di mana para pemuda berjuang bersama-sama, saling mau membahu satu sama lain demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Di mana kemerdekaan bangsa Indonesia ini akhirnya menjadi bukti bahwa gotong royong atau kerjasama menjadi nilai yang kuat dalam upaya tujuan yang sama pada masa Sumpah Pemuda tersebut. Baik, sampai di sini paham? Paham. Lanjut ya pada materi kita yang terakhir yaitu
Sumpah Pemuda dalam kehidupan sehari-hari. Di mana yang pertama yaitu Izin Bu. ya, jangan ya. Yaitu mempelajari budaya yang ada di Indonesia. Dimana dengan mempelajari budaya-budaya yang ada di Indonesia ini, kita dapat memaknai Sumpah Pemuda dalam kehidupan sehari-hari dengan mudah. Dimana poin pertama yaitu dalam budaya Indonesia terdapat juga dalam Sumpah Pemuda bunyi pertama. Di sini ada yang tahu isi Sumpah Pemuda bunyi pertama? Ada Bu. Tidak kan? Kalau begitu ibu jelaskan ya. Isi Sumpah Pemuda bunyi pertama yaitu kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Di mana ini sesuai dengan semboyan bangsa Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang berbeda-beda tapi tetap satu. Jadi apapun suku kalian, agama kalian dan budaya-budaya dari orang di sekitar kalian, jangan sampai terpancing isu dalam memecah hubungan yang baik yang sudah terjalin di antara kalian. Justru dengan adanya perbedaan tersebut, kalian bisa saling menghargai dan saling mempelajari budaya masing-masing dengan cara sering nongkrong atau mencari bacaan-bacaan dan referensi tertentu ya. Kalau ada waktu sempatkan juga main-main ke museum budaya ya, agar bisa menambah pengetahuan demi mempelajari tentang budaya yang ada di Indonesia. Yang kedua yaitu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi di sini untuk cara memaknai Sumpah Pemuda dalam kehidupan sehari-hari itu kenapa kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar agar kita jadi terbiasa berbahasa Indonesia. Dimana kalian di sini pasti terbiasa untuk berbahasa daerah. Jadi teman-teman kalian di sekitar pasti ada yang tidak paham dengan bahasa yang kalian ucapkan. Jadi tidak ada salahnya kalian di sini juga memperlancar atau memahirkan bahasa Indonesia yang kalian ada agar berguna untuk masa depan kalian. Dimana tanpa kalian sadari, kalian itu sering menyelipkan kosakata bahasa Indonesia yang baku ya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai kita justru menyepelekan bahasanya kita, terutama itu bahasa Indonesia. Karena di situ dalam Sumpah Pemuda, bahasa Indonesia itu terdapat dalam isi Sumpah Pemuda dalam ikrar. Jadi jangan sampai kalian di sini terbiasa berbahasa asing, bahasa Inggris dengan teman kalian. Kalian juga harus bangga dengan bahasa yang ada di negara kalian. Yang ketiga yaitu hormati perbedaan. Dimana kalian di sini pasti berbeda-beda kan? Ya, Bu. Tidak sama, si dia mungkin agamanya berbeda, dia agamanya berbeda, si dia mungkin budayanya berbeda, tidak sama ya kalian. Jadi di Sumpah Pemuda ini mengajarkan kita untuk mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi kita maupun kepentingan golongan tertentu. Karena itu kita tidak boleh egois, apalagi mau menang sendiri. Contoh yang sederhananya, kalau ada teman yang berpendapat di antara kalian, jangan menghakimi, jangan bilang ini, bilang itu. Kalian harus menghargai ya, apapun pendapatnya hargai. Begitu juga jika teman melakukan kesalahan, jangan ditertawai, jangan berburu disalahkan, tetapi pada baiknya kita mencari solusi bersama-sama untuk memecahkan masalah yang ada tanpa ribut. Yang terakhir,
Yang terakhir, berkontribusi memajukan bangsa. Dimana kalian pasti, generasi muda pasti penuh dengan kreativitas di otak kalian. Dimana karena kalian penuh dengan kreativitas, kenapa kalian tidak berbuat berbuat kegiatan positif untuk bangsa sendiri, yaitu bangsa kita di negara Indonesia, dimana bisa memulai dengan cara yang paling sederhana, misalnya melanjutkan pendidikan hingga ke jenjang yang lebih tinggi. Tidak menyebar berita hoax, karena berita hoax itu sangat buruk ya, dan ikut bekerja bakti di lingkungan agar lingkungan kita bersih. Oke, sampai di situ paham? Oke, sebelum ibu lanjut, baik, sampai sini kalian sudah paham semua? Sudah, Bu? Oke, kalau begitu ibu simpulkan ya. Jadi, Sumpah Pemuda itu merupakan suatu pergerakan kemerdekaan Republik Indonesia yang dilakukan oleh para pemuda-pemudi Indonesia dengan menyatakan janji satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa. Terus dalam Sumpah Pemuda itu mengandung nilai-nilai yang perlu kalian ketahui. Yang pertama itu nilai cinta tanah bangsa dan tanah air, nilai rela berkorban, nilai persatuan, nilai menerima dan menghargai perbedaan, nilai semangat persaudaraan, dan nilai meningkatkan semangat bertanggung jawab. Dan juga yang terakhir, bagaimana cara kita untuk memaknai Sumpah Pemuda dalam kehidupan sehari-hari, di mana itu mempelajari budaya yang ada di Indonesia, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, menghormati segala perbedaan di antara kalian, serta berkontribusi dalam memajukan bangsa. Oke, sampai situ paham ya? Jadi untuk pertemuan kita sampai di sini saja. Sebelum ibu tutup, ibu akan memberikan tugas ya, dikumpul minggu depan ya. Yang tidak kumpul ibu berikan sanksi. Silakan dituliskan. Ibu. Yang pertama, tolong jelaskan apa arti dari nilai sikap rela berkorban menurut kalian ya. Yang kedua, berikan contoh dari nilai semangat persaudaraan yang ada di kehidupan sehari-hari kalian. Dan yang terakhir, tolong cari cara kalian supaya kalian memaknai Sumpah Pemuda dalam kehidupan sehari-hari. Berikan 2 contoh saja ya. Dengar? Kalian dengar? Waduh, baik, sampai sini. Sebelum ibu tutup, tolong pimpin doa. Doa selesai. Baik, sampai sini. Terima kasih ya untuk kerjasamanya di kelas ibu hari ini. Semoga kalian sehat selalu untuk pertemuan selanjutnya. Ibu tutup ya sampai di sini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.